Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rindu tiba di sebuah kota yang asing baginya. Ya, Rindu harus kuliah jauh dari kota asalnya demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena berada dari keluarga yang terbilang sederhana, ia harus memutar otak agar uang yang dikirim keluarganya cukup untuk biayanya hidup di kota ini. Rindu juga berniat akan mencari pekerjaan part-time untuk membantu keluarganya. Meskipun untuk saat ini Rindu masih mendapatkan beasiswa dari kampusnya, tapi untuk biaya sehari-hari ia harus berhemat. Akhirnya setelah seharian mencari kosan di dekat kampus, pilihannya jatuh kepada kosan yang tentunya paling murah. Rata-rata kosan yang ia temui berkisar di harga 1 juta ke atas. Ia sangat beruntung mendapatkan kamar kos dengan harga 400.000 saja. Meskipun nampak tua dan lusuh, tapi setidaknya masih nyaman dan bersih. Rindu menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar bahwa ia sudah menemukan kos-kosan. Karena harganya murah, akhirnya Rindu langsung membayar untuk 3 bulan ke depan. Ya, agar uang kiriman orang tua di bulan depan bisa ia tabung untuk keperluan mendadak, seperti membeli buku atau keperluan lainnya. Rindu sibuk menata baju di dalam lemari. Hingga tiba-tiba saja angin berhembus dari sisi kiri tubuhnya. Seketika bulu kuduk Rindu meremang. Astagfirullahaladzim, kenapa merinding ya? Rindu mengusap tengkuknya yang terasa dingin. Ia mencoba menyibukkan kembali dirinya, berusaha untuk mengabaikan apapun itu. Rindu memutuskan untuk mandi. Rindu tak menyangka ada kosan yang murah dengan kamar mandi di dalam. Tapi sedari tadi ia tidak melihat ada penghuni kosan yang lalu lalang di sini. Apa hanya dia penghuni kos ini? Membayangkannya saja sudah membuatnya makin merinding. Tapi ia sudah terlanjur membayar untuk 3 bulan ke depan. Selesai mandi, Rindu memutuskan untuk berkeliling kosan dan juga mencari jalan terdekat menuju kampusnya. Rindu melewati lorong kosan yang bernuansa putih tersebut. Memang kosan ini bersih, namun cat tembok yang sudah mengelupas seolah membuat kos-kosan ini terasa menyeramkan. Ada beberapa kamar yang masih kosong. Menurut penuturan Pak Roni, penjaga kos, kamar kos memang banyak yang kosong dikarenakan kamar mandinya rusak, jadi tidak bisa disewakan. Tapi cukup aneh sih, kenapa tidak dibetulkan saja agar kosan bisa kembali digunakan dan menghasilkan uang? Rindu melihat ada sosok wanita memakai kemeja bunga-bunga dan rok hitam berjalan cepat menuju lorong yang berbelok ke kiri. Rindu senang, ia berpikir ada penghuni kos lain yang juga menyewa kosan di sini. Rindu mencoba memanggil wanita itu. "Mbak," namun wanita itu tidak berhenti. Rindu masih positive thinking, mungkin saja ia sedang mengenakan handset, jadi tidak mendengar sapaan Rindu. Rindu mengikuti wanita itu, namun saat ia berbelok ke kiri, ada satu ruangan. Mungkin wanita itu masuk ke kamar itu. Saat Rindu ingin mengetuk pintu kamar itu, ada seseorang yang terlebih dahulu menepuk bahunya. "Heh, kamu ngapain?" Rindu segera menoleh, mendapati sosok wanita cantik dengan gaya yang kasual. Tadi aku lihat ada cewek ke arah sini. Aku kira dia penghuni kos di sini, makanya aku berniat buat kenalan. Karena aku baru di sini, lumayan kan buat temen ngobrol. Jawab Rindu panjang lebar. Wanita cantik itu mengernyitkan keningnya, heran. Aku juga baru di sini, ya sekitar 2 mingguan lah. Tapi setahu aku, kamar ini sudah tidak difungsikan lagi.
Dan penghuni kos ini cuma ada 5 orang. Sorry, jadi 6 sama kamu. Dek, apa jangan-jangan dia salah lihat? Tapi dia yakin betul kalau ada wanita yang berjalan ke arah sini. Heh, kok bengong sih? Udah, mendingan sekarang kita pergi keluar. Kenalin, aku Anya. Kamu siapa? Aku Rindu. Mereka akhirnya menjauhi kamar itu. Tanpa mereka sadari, ada sosok yang menyeringai sambil memandangi mereka yang berlalu menuju pintu gerbang. Pikiran Rindu terus saja tertuju pada sosok wanita yang dilihatnya itu. Siapa dia? Apakah halusinasinya saja? Atau sesosok? Ah, sudahlah. Ia tak mau berpikiran aneh-aneh. Kamu kuliah juga? Apa kerja? Tanya Rindu. Aku kuliah sambil kerja di restoran cepat saji. Lumayan nambah uang jajan. Wah, ada lowongan lagi nggak? Kebetulan banget nih, aku juga lagi cari kerja. Wah, pas banget. Di tempat aku emang lagi kurang orang. Apalagi untuk shift malam atau closing. Tapi kalau masuk shift malam, kamu bakalan pulang jam 3 pagi. Mau? Mau deh, aku kuliah masuk siang sekitar jam 10. Aku rasa aku masih bisa atur waktu. Oke, kalau gitu besok kamu bawa surat lamaran. Aku antar kamu ketemu bos aku ya. Wah, Anya, makasih ya. Aku beruntung banget ketemu kamu. Ah, kamu berlebihan. Oh iya, aku dengar dari anak kos yang lama, katanya kosan kita itu serem banget. Tapi aku beruntung sih, nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Hah? Masa sih? Mungkin karena sepi dan bangunannya udah tua kali ya, jadi kelihatan serem. Bisa jadi. Makanya kalau malam anak-anak kos biasanya bakalan berkumpul sampai masing-masing dari mereka mengantuk. Alasannya karena suka ada gangguan gitu pas malam. Aku kan kerja part time, pulang jam 3 subuh, jadi jarang kumpul sama mereka. Palingan pulang langsung tidur. Oh gitu. Mudah-mudahan kita nggak diganggu deh. Terus kenapa mereka masih bertahan di kosan ini kalau mereka sering mendapatkan gangguan gaib? Alasannya karena biaya kosan yang murah. Zaman sekarang di mana bisa mendapati kosan yang murah meriah? Rindu mengangguk. Benar juga, pikirnya. Udah jam 5 nih, aku harus balik, siap-siap mau kerja. Nanti aku bilang ke bos aku ya. Semoga kamu diterima, lumayan, aku ada temennya. Iya, aku juga mau balik, bareng aja. Mereka kembali ke kosan. Betul saja, saat mereka kembali di ruang keluarga, sudah ada 4 orang wanita yang berkumpul sambil menonton televisi. Nya, tumben kamu belum siap-siap? Tanya Lea, wanita berbadan tinggi itu. Iya, aku habis ngajak jalan-jalan penghuni kos baru nih. Wah, ada teman baru. Halo semuanya, salam kenal, aku Rindu. Hai Rindu, kenalin, aku Anita, ini Raya. Dan itu Lea, dan yang gemuk itu Mega. Hai Rindu, semoga betah ya, dan tidak menghilang tiba-tiba. Celetuk Mega. Seketika Raya menepuk paha Mega. Kamu jangan bikin Rindu takut, jangan didengar Rindu. Emang suka ngaco Mega anaknya. Ya elah, bercanda doang aja nggak boleh sih. Di sebuah ruangan, ada mata yang sedang mengawasi para gadis itu. Rindu yang merasa diawasi pun menoleh ke arah ruangan yang terkunci rapat. Itu ruangan apa? Tunjuk Rindu. Sontak mereka semua menjadi diam. Sampai akhirnya Lea menjawab. Itu ruangan yang dikunci dari pertama kita masuk sini. Dan semua penghuni kosan dilarang keras untuk mendekati, apalagi masuk ke dalamnya. Loh, kenapa? Emangnya ada apa di dalamnya? Tanya Rindu penasaran. Aku bilangin sama kamu, mendingan kamu gak usah terlalu penasaran sama apapun yang ada di sini. Kalau kamu masih mau tentram, tinggal di sini. Peringat Anita. Rindu bungkam, namun matanya masih terus menatap penuh selidik pada ruangan yang terlarang itu. Rindu berusaha keras untuk tidak mencari tahu apapun yang janggal di kosan ini. Ia ingin mengikuti teman-temannya yang sudah lebih lama tinggal di sini, agar ia bisa tenang dan betah tinggal di sini. Rindu menyiapkan lamaran dan juga baju untuk besok bertemu dengan bos Anya.
Setidaknya jika ia diterima, intensitasnya berada di kosan ini jadi lebih sedikit. Akhirnya semuanya siap. Saat ia hendak tidur, pintu kamarnya diketuk, lumayan keras. Awalnya ia berpikir mungkin Anya atau yang lain. Namun saat ia membuka pintu, ia tak mendapati siapa-siapa di sana. Rindu merasa aneh, tapi kembali lagi ia tak mau ambil pusing dan langsung tidur tanpa mematikan lampu. Dalam keadaan terang saja, ia masih berhalusinasi. Bagaimana jika gelap? Tahu sendiri bukan? Dalam gelap kita sering mengalami ilusi optik yang membuat bayangan benda terlihat seperti makhluk yang bergerak. Lagi-lagi suara ketukan pintu terdengar. Kali ini Rindu pura-pura tidak mendengarnya. Namun pintu terus-menerus diketuk, membuat Rindu geram dan akhirnya berteriak. "Siapa di luar? Kalau mau iseng, jangan di sini deh." Sepertinya itu berhasil menghentikan suara ketukan pintu itu. Rindu bernafas lega. Akhirnya ia pun terlelap, namun tak berlangsung lama. Karena kini Rindu terbangun karena merasa diawasi. Saat Rindu melihat lubang angin yang berada di atas jendela kamar kosnya, ia seperti melihat sepasang mata yang tengah mengintainya. Ia mengucek matanya dan mengecek kembali ke arah lubang angin itu. Hasilnya nihil, tak ada apa-apa di sana. Baru saja sehari berada di kosan ini, rasanya kepala Rindu mau pecah. Kejadian aneh sudah bertubi-tubi ia alami. Tapi kenapa Anya tidak merasakan apa-apa? Ia harus bersikap seperti Anya, yang cuek dan pemberani. Hantu tak akan bisa mencelakai manusia. Ya, hantu tak akan pernah bisa mencelakainya. Rindu tiba-tiba merasa haus, namun sialnya, ia lupa mengisi botol minumnya. Mau tidak mau Rindu harus menuju dapur, mengambil minum di sana. Untuk menuju dapur, ia harus melewati lorong itu. Lorong tempat ia bertemu gadis berkemeja bunga-bunga. Ditambah lagi harus melewati kamar terlarang itu. Membayangkannya saja membuat tubuhnya bergetar hebat. Tapi ia tidak bisa menahan haus hingga besok. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil minum. Rindu bahkan sedikit berlari menuju dapur. Terdengar suara langkah kaki yang diseret, mendominasi ruangan yang remang ini. Lagi dan lagi, Rindu mengabaikan suara-suara aneh itu. Dengan kecepatan langkah 1000, ia bergegas kembali ke kamarnya. Namun langkahnya harus terhenti ketika sesosok gadis perempuan seusianya berdiri di depan lorong menuju kamarnya. Dengan kepala tertunduk dan rambut menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Tubuh Rindu mematung, nafasnya tercekat, seolah pasokan oksigen di sekelilingnya menghilang. Detak jantungnya bahkan bisa terdengar oleh telinganya. Baru pertama kali ia melihat sosok yang mengerikan. Rindu ingin sekali berlari atau berteriak agar seisi rumah kos ini keluar dan membantunya. Tapi sekali lagi ia mematung. Tubuhnya terus berkeringat, kakinya gemetaran. Sosok itu mulai mendekat, makin mendekat. Lama-kelamaan sosok itu berubah menjadi menyeramkan. Ketika sudah berada tepat di depan wajahnya, Rindu memejamkan matanya, berharap ini akan segera berakhir. Satu yang ia tekankan dalam hatinya, setan tak akan bisa melukai manusia. Ia terus saja mengulang kalimat itu dalam hatinya. Atmosfer tegang lambat laun memudar. Rindu memberanikan diri membuka matanya. Sosok itu sudah tidak ada. Baru saja ia bernafas lega, namun ia mendengar suara seseorang. "Tolong!" Saat itu ia menoleh ke samping. Ia menemukan sosok wanita tadi, membuka mulutnya lebar-lebar. Darah menyembur dari mulutnya. Jangan lupakan pisau yang masih tertancap di dadanya. Rindu berteriak kencang. Ia sangat syok, bahkan ia hampir pingsan. "Duh, kamu kenapa sih?" Rindu mengerjapkan kedua matanya perlahan. Ia masih mengatur nafasnya yang tak beraturan.
Penampakan sosok wanita dengan luka tusuk di dadanya berubah menjadi sosok Lea. Sebelumnya Rindu memandangi sosok Lea, berharap bahwa ini betulan Lea, bukan hantu. Duh, kok kamu malah bengong? Sorry, aku kan udah dibilang, kamu jangan berisik kalau malam. Apalagi teriak-teriak gitu, ganggu yang lain tahu. Kenapa sih kamu? Tadi aku lihat hantu. Raut wajah Lea berubah pias. Yaudah, sekarang mendingan kamu balik ke kamar terus tidur. Aku takut, Lea. Kamu mau nggak tidur sama aku? Ah, kamu gila apa? Lagian aku kan baru kenal kamu. Aku nggak bisa ngebiarin kamu tidur sekamar sama aku. Bisa aja kan kamu berniat buruk sama aku. Ya ampun, Le, demi apapun. Aku bukan orang jahat. Kamu pegang KTP aku deh, biar kamu percaya. Tapi please, izinin aku tidur sama kamu ya malam ini aja. Akhirnya Lea pasrah dan membiarkan Rindu tidur dengannya. Kamu tidur di bawah ya, kasur aku cuma muat untuk 1 orang. Iya, makasih Lea. Tak apa, malam ini Rindu tidur di karpet tipis milik Lea, dibandingkan ia harus tidur sendiri di kamarnya. Mata Rindu menyipit melihat gelang yang terletak di meja belajar Lea. Gelang yang sama dengan gelang yang dipakai oleh gadis yang ia temui kemarin di lorong. Ya, Rindu sangat yakin gelang itu sama dengan gelang yang dikenakan gadis berkemeja bunga-bunga. Tapi Rindu yakin sekali kalau gadis itu bukan Lea, karena gadis itu tingginya hampir sama dengannya, sedangkan Lea tingginya melebihi tinggi rata-rata. Rindu tak peduli, ia memutuskan untuk tidur saja. Setidaknya ia merasa aman malam ini. Ya, malam ini, entah bagaimana ia akan melewati malam-malam berikutnya. Rindu dan Anya berjalan menuju restoran cepat saji tempat Anya bekerja. Rindu menceritakan apa yang ia alami pada Anya. Respon Anya hanya tertawa, menganggap bahwa Rindu sudah termakan dengan cerita anak-anak kos yang lainnya, menganggap bahwa kosan mereka berhantu. Kamu tahu, Nduk, aku lebih takut sama manusia ketimbang setan. Karena manusia bisa menjelma jadi setan yang kejam dan melukai kita, bahkan membunuh kita. Tapi setan tidak akan bisa melukai kita, paling cuma nakut-nakutin aja. Aku juga mikir gitu sih, tapi Nya, demi apapun, setannya serem banget, gila. Seumur hidup ya, 18 tahun aku hidup, baru kali ini aku ngelihat setan. Ya udah, jadi dapat pengalaman kan ngelihat setan? Anya tertawa lagi, menertawakan kesialan teman barunya itu. Aku doain deh, kamu juga ketemu sama tuh setan. Amit-amit deh. Mereka lalu tertawa bersama. Setelah selesai bertemu dengan bosnya Anya, yang kini menjadi bosnya juga, Rindu dan Anya berkeliling kampus. Sebuah kebetulan lagi, ternyata mereka satu kampus, hanya saja berbeda jurusan. Anya memang sudah terlebih dulu mencari kos-kosan, sedangkan Rindu mendadak. Ia datang 2 hari sebelum masuk kuliah, karena mengurus surat-surat dan administrasi sudah ia selesaikan melalui online. Gila, seneng banget aku ketemu kamunya. Jadwal kuliah kita juga sama, selain menjadi teman satu kos dan satu tempat kerja, kita juga teman satu kampus. Seru Rindu bersemangat. Yes, aku juga seneng banget Rindu bisa ketemu kamu. Kamu tahu nggak, awal aku masuk di kosan, aku ngerasa aneh sama anak kosan yang lain. Aneh kenapa? Ya aneh aja. Mereka tuh selalu berkumpul saat malam dengan alasan terus diganggu hantu. Tapi aku sama sekali nggak ngerasa dihantui. Terus ya, sebelum aku masuk, katanya kamar di samping kamar aku yang kamu tempatin itu ada penghuninya juga, tapi penghuninya kabur alias menghilang tanpa kabar. Mana belum bayar kosan lagi. Ya kalau itu aku juga heran. Aku aja penghuni baru udah disetanin, masa kamu enggak? Terus masalah penghuni kosan di kamar aku, bisa aja kan dia emang gak ada duit banget, jadi terpaksa melakukan itu. Tapi aku penasaran banget sama ruangan di ujung lorong,
dan di ruang tempat kita kumpul. Ada apa sih di dalamnya? Celoteh Rindu. Aku sih nggak pernah penasaran. Ya intinya aku nggak mau tahu apapun itu. Yang penting aku dapat kosan murah, bisa menghemat budget. Oh ya, dulu tuh ada bibi yang bantu-bantu beberes kosan sama masak. Tapi terakhir aku lihat dia tuh seminggu yang lalu. Katanya dia hilang dan gak pernah pulang ke rumah. Pernah ya anaknya si bibi itu datang ke kosan dan marah-marah mencari bibi. Rindu menjadi semakin penasaran, ada apa sebenarnya dengan kosan itu. Di kosan, Lea, Mega, Raya, dan Anita seperti biasa sudah berkumpul di ruang keluarga kosan. Mereka membawa laptop dan cemilan. Memang seperti itulah mereka menghabiskan waktu mereka, bukan hanya untuk mengobrol atau menonton televisi saja. Kadang mereka juga melakukan aktivitas mereka sambil berkumpul. Jadi ketika mereka kembali ke kamar mereka masing-masing, itu hanya untuk tidur. Rindu datang dan bergabung dengan mereka. Karena Rindu memang orangnya supel dan mudah bergaul. Alhasil ia bisa langsung akrab dengan semua penghuni kos. Kamu jadi kerja di tempatnya Anya? Jadi Lea, besok baru mulai kerja. Oh ya, kalian udah lama di sini? Tanya Rindu. Kalau aku udah hampir 1 tahun di sini, jawab Raya. Kalau aku sekitar 1,5 tahun lah di sini, ucap Mega. Nah, kalau aku baru 6 bulan. Yang paling lama tuh si Anita, ucap Lea. Rindu mengangguk. Anita adalah yang paling lama berada di kosan ini. Berarti dia tahu banyak hal. Rindu akan bertanya lebih intens ke Anita. Usia Anita juga terpaut jauh dengan penghuni lain. Ya, umur Anita sudah hampir menginjak kepala 3. Namun sampai sekarang ia belum juga menikah. Oh gitu. Mereka lalu berbincang sambil melakukan rutinitas mereka masing-masing. Awalnya masih biasa saja. Tapi laki-laki Rindu merasa diperhatikan. Ia menoleh ke arah ruangan terlarang itu. Tak ada apapun di sana. Selain 2 mata yang terlihat di sela-sela lubang yang berada di atas pintu kayu itu. Astagfirullahalazim. Kenapa, Nduk? Iya, kenapa? Ada mata dari lubang atas pintu kamar yang terkunci itu. Ah, nggak mungkin. Kamu jangan aneh-aneh deh. Cari sensasi banget sih. Omel Anita. Tahu kenapa sih? Dari kemarin caper banget tahu. Aku nggak caper, sumpah. Tadi aku lihat ada, Mak. Udah deh, ngapain sih pada ribut? Anggap aja kamu halu, Nduk. Aku peringatkan sama kamu, buat jangan bikin kita tambah takut. Kertak Anita. Rindu mengangguk. Maaf. Tiba-tiba lampu kosan mati. Mereka semua berteriak ketakutan. Terlebih Rindu, ia sudah sangat histeris. Mereka saling mendekat satu sama lain. Rindu berusaha untuk tenang. Ia melihat bayangan seseorang berlari cepat menuju arah dapur. Ini yang ia takutkan. Ia takut kalau ternyata bukan hantu atau sejenisnya yang membuat lampu itu mati, tapi manusia. Setidaknya ia tidak sedang sendirian. Ia bersama keempat teman kos yang lain. Ia masih bisa merasakan aman sedikit. Rindu penasaran, ia mencoba mencari saklar lampu. Mungkin saja listriknya padam karena terlalu banyak menggunakan listrik. Meskipun dengan meraba-raba dinding, ia berusaha mencari saklar lampu. Kamu mau kemana, Nduk? Aku mau cek saklar lampu, kali aja turun listriknya, makanya mati. Kamu yakin nggak mau di sini aja? Tanya Raya memastikan. Kalau kita diam kayak gini, terus kita nggak tahu kan kenapa listriknya padam. Akhirnya Rindu berjalan terus sambil mencari saklar lampu menggunakan ponselnya. Teman-temannya juga menyalakan flash di ponsel masing-masing. Rindu sengaja menyorot flashnya ke arah dapur, di mana ia melihat bayangan melintas. Ia melihat seperti rambut menyembul di meja makan. Kalau hantu, kenapa ia bersembunyi? Batin Rindu. Ia mendekat ke arah dapur. Ia yakin betul kalau itu bukan hantu. Ia mengambil sapu yang berada dekat dapur sebagai senjata. Takut-takut kalau itu maling.
Saat Rindu siap memukul, lampu tiba-tiba menyala. Namun ternyata orang itu adalah Pak Roni. "Pak Roni, ngapain ngumpet di situ?" tanya Rindu heran. "Saya kira maling, hampir aja saya pukul tadi." Mendengar ribut-ribut di dapur, semua penghuni kos menuju dapur. "Kenapa Rindu?" "Ini tadi Pak Roni ngumpet di dapur. Aku kira maling, hampir aja kena gagang sapu nih Pak Roni." "Loh, Pak Roni ngapain?" "Loh, ngapain Pak di sini? Bukannya biasanya Bapak di sini cuma kalau ada yang rusak aja." Saya dengar ada suara ribut-ribut, makanya saya kesini. Kalau udah nggak ada masalah, saya permisi," ucap Pak Roni dan langsung pergi. Rindu menatap Pak Roni penuh selidik. Aneh pikirnya, Pak Roni harus diwaspadai. "Ada apaan sih? Kok pada ngumpul di dapur?" "Tadi aku lihat Pak Roni lari buru-buru keluar. Pas aku tanya dia diem aja. Ada apaan sih?" tanya Anya yang tiba-tiba muncul. "Nggak ada apa-apa," ucap Anita datar. Tadi listriknya mati ya? Saklarnya turun, jadi aku naikin aja." "Loh, jadi kamu yang nyalain lagi listriknya? Kamu nggak kerjanya?" "Aku PMS hari pertama. Suka tremor aku kalau PMS, jadi aku izin balik." Rindu mengangguk. Mereka semua kembali ke ruang keluarga. Anehnya Rindu tidak lagi merasa diawasi. Apa jangan-jangan hari ini Rindu mulai bekerja di restoran cepat saji tempat Anya bekerja. Karena perkuliahan belum dimulai, Rindu jadi lebih fokus untuk bekerja. Dua gadis cantik itu pergi ke tempat kerja menggunakan kendaraan roda 2 milik Anya. Namun saat mereka mau membuka gerbang, ada dua orang wanita parubaya berdiri di depan gerbang kosan. "Permisi, Mbak, apakah Mbak penghuni kos ini?" tanya salah seorang dari wanita itu. "Iya, ada apa ya Bu?" "Jadi begini, saya mencari anak saya. Katanya dia ngekos di sini. Sudah 1 bulan dia tidak ada kabar. Makanya saya susulin ke sini," ucap wanita itu. 1 bulan? Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? tanya Rindu. "Namanya Ratna. Sebentar saya kasih lihat fotonya," ucap wanita itu sambil mengambil foto di dalam tasnya. Rindu dan Anya mengamati foto itu. "Maaf Bu, kami baru di sini. Bahkan kami belum genap 1 bulan kos di sini. Jadi kami tidak mengenal anak ibu. Dan untuk saat ini di sini tidak ada yang bernama Ratna Bu." "Ya Allah Gusti, bagaimana ini nak? Kemana Ratna?" "Sabar Bu, kali aja Ratna udah pindah." "Tapi pindah kemana? Nomor teleponnya nggak bisa dihubungi." Wanita parubaya itu terlihat sangat khawatir. Begini saja Bu, Ibu bisa tunggu teman kami yang sudah lama ngekos di sini, tapi mereka baru kembali sore nanti Bu," ucap Anya memberi saran. "Tapi ibu ini dari luar kota, nggak punya siapa-siapa di sini. Kalau nunggu sampai sore, bingung mau nunggu di mana." Anya dan Rindu saling pandang. Mereka juga bingung harus apa. Masalahnya mereka belum kenal dengan kedua orang ini. "Begini saja Bu, biar saya teleponkan pengurus kosan ini ya. Barangkali dia tahu." Anya segera menekan nomor telepon di layar gadgetnya. Setelah menunggu beberapa detik, akhirnya panggilan teleponnya diangkat oleh si empunya nomor. "Halo Pak Roni, ada ibu-ibu yang menanyakan keberadaan anaknya. Apa Bapak bisa kesini?" "Siapa ya?" "Bapak kesini aja deh, tanya langsung sama ibunya biar enak. Soalnya saya juga mau berangkat kerja nih," ucap Anya sambil melihat jam tangannya. "Iya, saya kesana." Panggilan telepon terputus. "Bu, nanti ada Pak Roni kesini. Saya sama teman saya pamit ya Bu, soalnya mau kerja." "Terima kasih ya nak." Anya dan Rindu bergegas melajukan kendaraan mereka menuju tempat kerja. Tak berselang lama Pak Roni pun muncul. Ia langsung mengajak kedua wanita itu untuk masuk. "Jadi ada apa Bu?" "Begini Pak, saya mencari anak saya. Sudah 1 bulan ini tidak ada kabar. Terakhir dia bilang mau pindah kosan, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi Pak."
Siapa namanya ibu? Ratna. Ini fotonya, ucap ibu Ratna sambil memperlihatkan foto Ratna. Wajah Pak Roni menegang, tangannya gemetar. Ratna sudah pindah bu, 1 bulan yang lalu, ucap Pak Roni terbata-bata. Walah, bapak tahu nggak sekarang dia pindah kemana? Saya nggak tahu bu, maaf saya ada banyak kerjaan, saya permisi. Pak Roni langsung pergi meninggalkan kedua wanita itu begitu saja. Anya dan Rindu sudah kembali ke kosan mereka pukul 3 dini hari. Lampu kosan yang remang membuat bulu kuduk Rindu berdiri. Ia salut pada Anya yang sama sekali tidak merasa takut. Duh, aku duluan ya, ngantuk banget aku, pamit Anya yang langsung masuk ke kamarnya. Oke Nya. Rindu berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Saat menuju dapur, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam bilik kamar yang terlarang itu. Awalnya Rindu mengabaikan, tapi lama-lama ia penasaran. Tapi bagaimana jika hantu itu muncul lagi? Membayangkannya saja membuatnya ngeri. Dengan gerakan perlahan, Rindu mulai berjalan menuju kamar terlarang itu. Ia mengintip dari celah pintu, namun sayang tak terlihat apa-apa. Ia mencoba menyipitkan matanya agar bisa mengintip lebih jelas. Saat ia menyipitkan matanya, kornea matanya menangkap banyak sekali buku dan CD yang tersusun rapi dalam sebuah rak. Tak ada pergerakan apapun di dalam sana. Hanya saja terdengar suara-suara desisan, desahan yang tertahan, atau apalah itu. Saat ia hendak memperdalam lagi penglihatannya, ada seseorang yang membekap mulutnya dan menyeretnya menjauh. Sosok itu bukanlah hantu, melainkan Lea. Lea menyeretnya ke kamarnya. Kamu ngapain di sana? Tanya Lea sedikit berbisik. Aku dengar suara-suara kayak desahan yang ditahan gitu. Aku penasaran banget, makanya aku coba buat ngintip. Aku juga sering dengar, aku juga pernah masuk ke sana. Tapi bahaya banget kalau sampai kamu ketahuan. Maksudnya kamu udah tahu apa di balik kamar itu? Lea mengangguk. Aku kesini buat nyari adik aku, karena sebelumnya adik aku ngekos di sini. Udah hampir 1 tahun dia nggak ada kabar. Tadi juga ada ibu-ibu nyari anaknya, katanya udah sebulan nggak ada kabar. Namanya Ratna. Ratna? Sebenarnya ini rahasia. Ratna itu hilang di kosan ini setelah bilang kalau dia mau pindah dari sini. Tiba-tiba aja dia hilang, tapi isi kamarnya berantakan. Kata Pak Roni, kemungkinan kabur karena nggak mampu bayar kos. Tapi aku nggak percaya. Kosan ini aneh, Duh. Kamu tahu, Ratna itu bekerja di sebuah kantor yang lumayan besar. Gajinya juga 5 jutaan. Mustahil kalau nggak sanggup bayar kosan yang cuma 400.000 ini. Aku curiga sama Pak Roni karena gelagat anehnya kemarin. Apa jangan-jangan dia ngebunuh Ratna dan adik kamu? Aku nggak tahu. Kamu tahu, Nduk, sampai sekarang aku masih berharap kalau Lia, adik aku masih hidup. Rindu menepuk pundak Lea, memberi kekuatan. Sabar ya, Le. Oh iya, aku penasaran. Apa sih isi di dalam kamar terlarang itu? Isinya itu buku-buku dan CD tentang seks. Aku rasa yang punya kosan ini hiper. Saat sedang ngobrol dengan Rindu, pintu kamar Lea diketuk. Lea memberikan kode kepada Rindu untuk dia tak bersuara. Lantas Lea menarik Rindu ke arah kasurnya agar tidak terlihat dari lubang kunci. Lea sudah menutup lubang angin di atas jendela dengan poster agar tidak ada yang bisa mengintip. Kamar kembali diketuk. Lea dan Rindu masih tetap diam, berharap pagi telah tiba. Rindu mulai paham apa yang sedang sebenarnya terjadi di kosan ini. Buka pintunya, aku tahu kalian di dalam. Lea dan Rindu mengintip dari balik celah lubang kunci. Ternyata itu adalah Raya. Langsung saja Lea membuka pintu dan menarik Raya masuk ke dalam. Kalian lama banget sih bukanya, bisik Raya. Kok kamu tahu kita di sini? Tanya Lea penuh selidik. Aku dengar suara-suara aneh. Sebenarnya aku takut, tapi aku penasaran.
Pas aku mau samperin, udah ada kalian di sana. Aku juga lihat pas kamu bekap mulut Rindu dan menyeretnya masuk ke kamar kamu. Aku sempat berpikir kamu mau ngebunuh Rindu, Le. Jadi kamu juga dengar? Tanya Rindu. Sering banget aku dengar, tapi selama ini aku abaikan. Karena kata Anita, jangan pernah kepo kalau mau selamat. Anita bilang kamar itu angker. Kamu tahu Ratna? Dia hilang setelah ketahuan kepo masuk ke dalam kamar itu. Malamnya dia hilang entah kemana. Aku yakin banget Ratna hilang bukan kabur atau semacamnya. Aneh, benar-benar aneh. Gak beres ini kosan. Rindu teringat sesuatu, gadis yang menghilang di balik lorong. Oh ya Le, apa Lia adik kamu itu punya gelang yang sama kayak kamu? Dari mana kamu tahu? Sebenarnya waktu hari pertama aku di kosan ini, aku ngelihat cewek berjalan menuju lorong dengan menggunakan kemeja bunga-bunga dan pakaian gelang yang persis sama kayak kamu. Di mana? Di mana kamu lihat adik saya? Di lorong kosan ini, tapi dia menghilang di kamar yang berada di samping lorong itu. Gudang maksud kamu? Aku nggak tahu itu gudang atau apa, tapi intinya terakhir aku lihat dia di sana. Oke, besok kita akan selidiki, tapi lebih aman menyelidiki kalau pagi atau siang hari, karena kosan sepi di siang hari. Aku setuju, sebisa mungkin kita halangi Pak Roni agar dia tidak ke kosan ini. Oh iya Rai, kamu jangan kasih tahu rencana kita ke Anita ya, ucap Lea. Kenapa? Aku curiga dia mata-mata di sini. Hah? Udah nggak usah banyak tanya, intinya kita harus main cantik, jangan sampai malah kita yang celaka. Satu lagi, untuk malam ini kalian tetap berada di kamar aku, karena aku khawatir kalau kalian kembali ke kamar dan ada yang lihat. Kalian bisa saja bernasib sama seperti Lia dan Ratna. Mereka mengangguk. Sebelum tidur Lea memeriksa seluruh kamarnya, mengganjal kunci kamarnya agar tidak ada yang bisa memasuki kamarnya. Sebelumnya ia menemukan ada kamera tersembunyi yang berbentuk pulpen digantung di setiap sudut ruangan. Awalnya ia pikir itu hiasan yang memang sengaja diletakkan oleh pemilik kos. Tapi lama-lama ia curiga karena letak kamera yang sering berpindah. Ia memutuskan untuk mengambil satu kamera tersembunyi itu. Benar saja, ia mendapati bahwa kamera itu baru saja diganti. Karena terlihat masih baru, berbeda dengan yang lainnya. Sejak saat itu ia menutup semua celah dan mengumpulkan kamera tersembunyi itu dalam laci meja belajarnya, agar siapapun tak dapat mengintipnya. Surya sudah menampakkan sinarnya, pertanda bahwa malam telah berganti. Raya, Rindu, dan Lea masih tertidur pulas di kamar Lea. Raya terbangun, ia segera kembali ke kamarnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat kamarnya berantakan. Awalnya ia mengecek semua barangnya aman, tak ada yang hilang, kecuali celana dalam dan juga bra miliknya. Ia benar-benar takut. Ia tak mau berakhir seperti Lia dan Ratna. Ia harus memberitahu Rindu dan Lea. Raya kembali ke kamar Lea. Nampak Rindu dan Lea sudah bangun dari tidurnya. Lea, Rindu, pas aku balik ke kamar aku berantakan. Hah? Kok bisa? Ada maling? Gak ada barang berharga aku yang hilang, kecuali CD dan BH aku. Fix. Kamu tadi malam pasti ada yang masuk ke kamar kamu. Beruntung kamu tidur sama kita-kita. Coba kamu cek kamar kamu, Nduk. Rindu mengangguk dan bergegas ke kamarnya. Kamarnya rapi, tak ada yang hilang satupun. Semua masih aman. Gimana? Ada yang hilang gak? Rindu menggeleng. Berarti kamu adalah target selanjutnya, Rai. Hah? Target apa? Kemarin aku sempat masuk ke kamar terlarang itu. Di sana aku melihat CD dan buku tentang seks. Ditambah ada papan tulis kecil di tembok yang bertuliskan target ketiga dan inisial huruf R. Fix, kamu harus pergi dari sini secepatnya, Rai. Ucap Rindu. Gimana kalau kita semua juga pergi dari sini? Tanya Raya. Aku nggak bisa, aku harus nemuin adik aku.
Kalau kalian mau pergi, silakan. Aku akan tetap berada di sini. Aku akan bantu kamu mengungkap misteri kamar terlarang dan kosan ini, ucap Rindu. Kamu gak takut? Kan nama kamu juga berinisial R. Bisa aja kan, bukan Raya tapi Rindu, jawab Raya. Aku gak takut, aku yakin Allah pasti ngelindungi aku, ucap Rindu mantap. Aku gak bisa, pokoknya aku harus pergi dari sini, ucap Raya. Oke kalau gitu, kamu harus pergi sekarang juga, Rai, ujar Lea memberi saran. Raya mengangguk menuju kamarnya, membawa apa yang perlu ia bawa, tanpa membereskan lagi kamarnya yang berantakan. Sementara Rindu dan Lea tetap menjalankan rencana mereka. Kosan sudah sepi, tak ada orang selain mereka bertiga. Rindu dan Lea menuju kamar terlarang itu, mengintip melalui celah pintu. Kamar itu gelap, tak seperti semalam. Berarti kamar ini sudah kosong. Semalam pasti ada orang yang mendiami kamar ini. Lea berusaha membuka pintu itu dengan kunci. Sebelumnya ia mendapati kunci itu tertinggal di dapur kosan. Sepertinya Pak Roni lupa membawanya saat ia ketahuan oleh Rindu saat mati lampu waktu itu. Satu persatu kunci mereka coba. Akhirnya setelah sekian lama berusaha, mereka menemukan kunci yang tepat. Dengan perlahan Lea masuk, sedangkan Rindu menunggu di luar berjaga-jaga sambil melihat situasi. Lea masuk ke dalam sambil menyalakan flash di ponselnya. Ia sengaja tidak menyalakan lampu kamar itu. Lea memeriksa tumpukan CD itu. Tak ada yang aneh, hanya koleksi video dewasa buatan Jepang. Buku-buku dewasa itu juga berbahasa Jepang. Ada beberapa terjemahan Indonesia. Dia melihat papan tulis. Papan tulis itu bertuliskan target ketiga valid. Lea yakin karena Raya berada bersama mereka semalam, makanya orang itu tidak dapat menemukan Raya. Ia terus melihat-lihat, banyak sekali tisu yang berserakan di kolong tempat tidur. Kamar itu juga baunya sangat pengap. Setelah sekian lama berkeliling, tak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya Lea memutuskan untuk menuju gudang tempat Rindu bertemu Lea. Saat hendak keluar, tanpa sengaja Lea menjatuhkan sebuah kotak. Sebelumnya Lea sudah melihat kotak itu, tapi tak ada yang mencurigakan. Namun saat terjatuh, CD berserakan dan ia mendapati CD polos bertuliskan nama-nama perempuan. Lea memutuskan untuk membawa beberapa CD. Barangkali ia menemukan petunjuk. Ia memasukkan CD itu ke dalam jaketnya, dan Lea pun keluar dari kamar itu, lalu mengajak Rindu untuk menuju gudang. Namun saat Rindu dan Lea ingin menuju gudang, ada suara motor yang memasuki gerbang kosan. Lea langsung menarik Rindu menuju kamarnya. Samar-samar mereka mendengar suara dua orang sedang berinteraksi. Kosan kosong sepertinya, ucap seorang laki-laki. Ya iyalah, orang semua penghuni kos keluar kalau pagi. Kalau begitu, kita selesaikan yang semalam tertunda, ucap laki-laki itu. Oh my god, ini masih pagi brengsek. Rindu dan Lea sangat mengenal suara itu. Itu seperti suara Anita. Itu Anita? Tanya Rindu tanpa suara. Hanya gerakan bibir, namun Lea mengerti. Sebaiknya kita tetap diam di sini, jangan membuat suara-suara, ucap Lea dengan gerakan bibir juga. Sayang sekali, mereka tidak dapat mengintip, karena ruangan kamar Lea itu tak terdapat celah untuk mengintip. Saking lamanya mereka menunggu, akhirnya mereka ketiduran. Mereka terbangun karena getaran di ponsel Rindu. Anya menghubungi Rindu. Halo Rindu, kamu di mana? Udah hampir jam 2 nih, kita harus kerja kan? Ucap Anya melalui sambungan telepon. Iya, ini aku siap-siap dulu, nanti aku ke kamar kamu ya. Lea, aku harus kerja, gimana nih? Bersikaplah sewajarnya, jangan sampai terlalu mencurigakan. Pokoknya bertingkah seolah kamu gak tahu apa-apa. Rindu mengangguk, lalu menuju kamarnya untuk mandi dan berangkat. Sebelumnya ia melewati kamar Raya. Pintu kamarnya sedikit terbuka.
Dia melihat kamarnya masih berantakan. Sepertinya Raya sudah pergi dari sini. Syukurlah, batin Rindu. Rindu dan Anya segera berangkat menuju pekerjaannya. Sementara Lea memeriksa CD yang dia ambil dari kamar terlarang itu. Ia melihat nama-nama yang tertera di video. Betapa terkejutnya ia melihat ada nama Ratna di sana. Buru-buru dimasukkan CD ke CD-ROM laptopnya. Dan tak lupa ia mengenakan handset agar tidak menimbulkan kecurigaan. Awalnya ia melihat sosok lelaki memakai masker berada di depan kamera. Sepertinya laki-laki itu baru saja selesai memasang kamera tersembunyi di dalam kamar itu. Lea melihat juga ada Pak Roni yang berbicara pada lelaki itu. "Pak, saya sudah selesai memasang kamera di seluruh kamar yang ada penghuninya," ucap Pak Roni. "Bagus, sekarang kamu boleh pergi," ucap laki-laki bermasker itu. Tak berselang lama ia melihat Ratna masuk ke dalam kamar itu. Ratna melakukan aktivitas ya seperti biasanya. Tak ada yang aneh. Sampai laki-laki itu kembali masuk dan mengambil semua kamera yang ada di dalam kamar Ratna dan menggantikan dengan yang baru. Lalu Ratna terlihat mengganti bajunya dengan baju tidur. Tidak berselang lama, Pak Roni masuk kamar Ratna, membekapnya dan menyeretnya. Rekaman terhenti sampai situ. Lea mencari lagi video yang lainnya dan ia menemukan nama Ratna lagi. Sepertinya ini adalah rekaman lanjutan. Segera Lea melihat isi CD yang kedua itu. Videonya langsung memperlihatkan Ratna sedang duduk di sebuah kursi yang berada di tengah-tengah ruangan yang remang-remang dengan kondisi tangan terikat dan mulut yang dilakban. Sekian lama ia menunggu. Video berdurasi 3 jam itu hanya menampakkan Ratna yang diikat, tak ada pergerakan apapun. Apa ini? Kenapa cuma video Ratna diikat saja? Pasti ada video lainnya. Harusnya aku ambil semua CD-nya tadi. Lea memutuskan untuk mandi karena sudah maghrib. Saat sedang mandi ia mendengar suara teriakan yang sangat pilu. Segera ia menyelesaikan mandinya dan memakai baju. Lea, kamu di dalam gak?" ucap Mega dari luar kamar Lea. "Iya, kenapa? Bentar aku pakai baju dulu." Tak lupa ia membereskan CD itu dan memasukkannya ke dalam laci. "Kenapa gak? Kamu gak dengar teriakan?" "Dengar, tapi aku dengar cuma sekali, habis itu hilang." "Iya, suara teriakannya kayak suara Raya deh." Dek. Wajah Lea berubah pias. Sekarang sudah pukul 3 dini hari. Anya dan Rindu baru saja sampai di rumah kos. Namun saat sampai di kos, semua penghuni kos masih berkumpul di ruang keluarga. "Ada apa? Kok tumben nih belum pada masuk kamar?" Raya hilang," jawab Mega. "Hilang? Hilang gimana maksudnya?" tanya Rindu heran. "Bukannya Raya sudah meninggalkan kos dari tadi siang?" "Tadi kita semua dengar suara berisik dan teriakan dari kamar Raya. Pas kita semua ngecek, kamarnya berantakan banget dan Raya udah nggak ada di sana." "Kok serem sih? Apa Raya diculik?" tanya Anya. "Aku juga belum tahu, tapi yang jelas kita harus lapor polisi." "Jangan," seru Anita. "Jangan, kenapa? Ini bahaya loh, bisa aja Raya diculik oleh orang jahat. Parahnya lagi, kalau orang jahatnya ternyata ngincer kita juga," ucap Rindu. "Benar kata Rindu, horor banget gak sih? Ya udah, kalau gitu biar aku sama Lea hubungi polisi sama kasih tahu Pak Roni." Aku ikut kalian aja ya," pinta Mega. "Kamu di sini aja gak, temenin aku," ucap Anita datar. "Ya udah, kamu di sini aja sama aku juga," ucap Rindu. Anita dan Mega memutuskan untuk stay di kamar Anita. Anita memberikan minuman untuk Rindu dan Mega agar lebih tenang. Sementara Anya dan Lea menuju kantor polisi terdekat. Mereka melaporkan kehilangan teman mereka. Pihak kepolisian tidak bisa memproses laporan mereka
karena kasus hilangnya Raya ini belum 2 kali 24 jam. Lea bersikeras meminta polisi untuk datang dan memeriksa kosan mereka. Namun kembali lagi prosedur untuk mencari orang hilang harus 2 kali 24 jam dulu. Apalagi kasusnya adalah orang dewasa. Pak, tapi kami yakin sekali bahwa teman kami itu diculik. Kami dengar teriakan yang cukup keras, Pak. Ujar Lea masih mencoba memberitahu polisi. Baiklah, nanti saya akan ke kosan kalian. Saya masih menunggu personil yang lain. Karena kebetulan sedang patroli, saya tidak bisa meninggalkan pos. Saya sudah mengabari mereka untuk menuju kosan kalian. Ucap salah seorang polisi. Akhirnya Anya dan Lea menuju kosan mereka lagi. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh 2 orang lelaki berbadan kurus. Anehnya 2 orang itu tidak menyakiti mereka, hanya mencegat tanpa ekspresi. 2 orang itu hanya berputar-putar mengelilingi mereka. Rindu, Anita dan Mega berada di kamar Anita. Perasaan Rindu jadi tidak enak, apalagi melihat isi kamar Anita yang jauh dari kata feminim. Kamar Anita dipenuhi poster-poster karakter penjahat dalam serial film layar lebar, seperti Joker dan yang lainnya. Belum lagi tumpukan buku yang sudah mulai usang. Banyak juga buku-buku anime yang bergender thriller dan horor. Aku ke dapur sebentar, ambil minuman buat kita, ucap Anita. Rindu menatap penuh selidik. Gak usah Ta, aku gak enak ngerepotin. Gak apa-apa, kalian pasti haus kan? Apalagi kamu Rin, baru pulang dari kerja, pasti haus, ucap Anita sambil tersenyum. Aneh, itu yang ada di pikiran Rindu. Pasalnya Anita itu orang yang dingin, ketus dan rada fake. Ini kali pertama ia melihat Anita tersenyum. Alarm dalam otaknya berbunyi, tanda bahaya. Fix, Anita harus diwaspadai. Rindu menatap ke sekeliling kamar Anita sekali lagi. Ia menangkap sebuah boneka yang mencurigakan. Dari segala pernak-pernik kamar, ini boneka nampak mencolok karena sangat kontras dengan nuansa kamar ini. Boneka teddy bear pink berukuran besar ditaruh di pojok ranjang dan menghadap mereka. Rindu sangat yakin ada kamera tersembunyi di sana. Tak lama Anita datang dengan membawa teh hangat. Mega yang memang haus langsung saja meminum teh itu sampai habis. Rindu hanya menatap khawatir ke arah Mega. Makasih ya Anita, tapi kok rasa tehnya rada pahit gitu sih? Ucap Mega. Ya soalnya aku nggak pakein gula di dapur habis soalnya. Ucap Anita sambil tersenyum. Lagi, Rindu yakin sekali dalam teh itu ada sesuatu ketika melihat senyuman Anita. Lama-lama Mega terlihat mulai kehilangan kesadaran. Rindu juga merasa sedikit pusing, namun masih bisa ia netralkan. Aku ngantuk banget deh, kok Anya sama Lea lama ya? Tanya Mega sambil menguap. Mereka pasti lama karena nggak semudah itu lapor ke polisi, jawab Anita datar. Rindu menguap juga. Anita memerhatikan Rindu lekat. Tak lama Mega dan Rindu pun tertidur. Ada seseorang dari balik layar laptopnya memperhatikan mereka sedari tadi. Rindu, cantik juga anaknya, ucap seseorang itu sambil menyeringai. Anita dan Pak Roni menyeret Rindu lalu Mega menuju kamar terlarang. Di sana ada sudah seorang yang menunggu mereka. Bawa Rindu dan Mega ke gudang. Di sini sudah tidak aman. Roni, pastikan tidak ada yang masuk ke sini, ucap orang itu. Baik Pak. Rindu masih bisa mendengar suara itu. Suara yang sama yang didengarnya saat berbicara dengan Anita. Rindu hanya berharap Anya dan Lea berhasil membawa polisi ke kosan dan menyelamatkan mereka. Hei kalian, ngapain sih? Minggir, kita lagi buru-buru, omel Anya pada kedua orang itu. Tapi kedua lelaki itu tak menjawab dan masih berputar-putar mengelilingi mereka, masih dengan ekspresi datarnya. Le, ini orang gila apa gimana sih? Bukan,
kita diam dulu aja. Nanti kalau aku bilang gas, kamu langsung tancap gas ya, ucap Lea berusaha tenang. Sementara dua orang berbadan kurus itu masih terus mengelilingi mereka tanpa ekspresi. Lea menunggu kedua orang itu lengah. Namun sayang sekali, ternyata kedua orang itu benar-benar fokus, tak membiarkan mereka untuk kabur. Aneh banget sih, tabrak aja apa ya? Emosi aku. Jangan, justru itu yang mereka mau. Lea terus mengamati keduanya. Benar-benar orang aneh. Mereka pasti suruhan seseorang, karena jika orang gila atau orang jahat, sedari tadi Anya dan Lea pasti sudah dilukai. Lea mempunyai kesempatan, karena sepertinya salah satu dari mereka mulai kelelahan. Terlihat dari ekspresi wajah yang mulai berubah, gerakannya juga mulai melambat, sehingga ada celah untuk mereka kabur. Nyak, gas! Anya langsung mengegas motornya kencang. Kedua lelaki itu kaget dan tersungkur karena terseret motor Anya. Namun laki-laki itu mengejar mereka menggunakan sepeda motor yang mereka parkir tak jauh dari sana. Nyak, ngebut, mereka ngejar. Iya sabar, aku gak bisa ngebut. Ingin sekali rasanya Lea menggantikan Anya, namun itu mustahil. Yang ada mereka tertangkap. Dua lelaki itu hampir mendahului mereka. Anya dengan gemetar mengegas motornya dengan kecepatan tinggi. Mereka seperti sedang melakukan balapan liar. Ya ampun Le, aku takut banget sumpah. Aku gak takut sama tuh orang tua, tapi aku takut mati jantungan. Lea hanya memutar bola matanya malas. Ia terus menengok ke belakang. Dua lelaki kurus itu masih mengejar mereka. Saat melihat ada pos ronda dan melihat ada beberapa orang yang sedang ronda, Lea dan Anya amat sangat bersyukur. Mereka langsung saja berhenti di pos ronda tersebut. Bang, tolongin kita, itu ada dua orang laki-laki yang ngejar kita. Mana Neng? Mana orangnya? Biar abang keplak palanya pakai kentungan hansip, ucap Hansip berbadan gempal tersebut. Itu bang orangnya. Kedua lelaki itu memasang wajah panik ketika melihat bapak-bapak yang berjumlah 10 orang itu berdiri menatap mereka. Tak lama kedua orang itu memutar arah dan melajukan kendaraannya dengan kencang. Makasih ya pak, bang semuanya. Sama-sama Neng. Emang Neng dari mana? Malam-malam begini keluyuran. Kita habis dari polsek ngelaporin teman kita yang hilang di kosan pak. Hilang? Emangnya berapa tahun umurnya? Ya seumuran saya bang. Ah itu mah bukan hilang Neng, palingan pergi sama pacarnya. Kita berharap sih begitu, tapi ya kita harus buru-buru balik ke kosan. Sekali lagi terima kasih ya pak. Neng, gak mau dikawal? Anya dan Lea berpikir sepertinya itu ide bagus. Boleh pak, maaf sudah merepotkan. Lea mendapat pesan dari Rindu. Awalnya Lea tak paham, tapi kini ia paham. Sesuatu yang buruk telah menimpa Rindu. Saat sampai di kosan, Lea dan Anya minta ditemani oleh bapak-bapak ini untuk masuk ke dalam. Rindu, Mega, Anita. Mereka memeriksa setiap ruangan, tapi mereka tak dapat menemukan siapapun. Hingga akhirnya, Lea memutuskan untuk membuka paksa kamar terlarang itu. Dibantu bapak-bapak ronda tentunya. Sial, tak ada siapapun di sana. Lea benar-benar khawatir, ia kecolongan. Le, kamar Anita berantakan. Pasti orang jahat itu udah nangkep mereka. Sepertinya begitu, kita tunggu polisi datang dan minta polisi untuk geledah kosan ini. Aku yakin banget mereka masih ada di kosan ini. Neng, bapak harus balik lagi nih ke pos. Nanti ada polisi yang datang. Neng hati-hati ya. Bapak-bapak itu keluar dari kosan sambil tersenyum. Tugas kita selesai. Lea dan Anya menunggu di kamar Lea. Entah mengapa Lea merasa aman di sana. Lea teringat sesuatu. Ia belum menyelesaikan menonton CD yang berisi video Ratna. Ia melihat Anya tertidur. Sepertinya ia kelelahan karena baru pulang kerja. Ditambah ia harus membawa motor sambil berkejar-kejaran dengan dua orang aneh itu.
Mumpung Anya tertidur, ia mengambil laptop dan CD dari balik laci meja belajarnya. Tak lupa ia memasang earphone. Sebelumnya Lea memeriksa keadaan kamarnya. Aman, tak ada yang berubah. Berarti tak seorang pun yang masuk ke kamarnya. Ia mencari CD yang lain. Barangkali di sana ia menemukan petunjuk. Ia memasukkan satu CD bernama Azura. Di video tersebut ada seorang gadis Jepang yang sedang diseret oleh seseorang yang mengenakan topeng. Lalu lelaki bertopeng itu mengikatnya di sebuah kursi persis dengan Ratna. Lalu lelaki itu menampar gadis yang Lea tebak bernama Azura hingga terbangun dari pingsannya. "Siapa kamu?" tanya Azura. "Apa kamu tidak mengenalku?" tanya lelaki itu. Gadis itu menggeleng. Dari tatapan wajahnya, Lea tahu bahwa gadis itu sedang ketakutan. Bagaimana tidak takut? Ia berada di ruangan dalam keadaan terikat bersama dengan orang tak dikenal. "Mari kita selesaikan malam ini, sayang," ucap lelaki bertopeng itu sambil mengelus pipi Azura. "Tolong lepaskan aku!" Lelaki bertopeng itu malah menjambak rambut Azura. Air mata Azura sudah bercucuran membasahi pipi mulusnya. Azura terus memohon, namun lelaki itu tidak berhenti menyiksanya. Lelaki itu mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku celananya. Ia menggores wajah cantik Azura dengan pisau itu. Lea bahkan sampai menutup matanya ketika melihat adegan demi adegan sadis itu terpampang dalam video. Lea dapat melihat Azura meregang nyawa. Lelaki menendang jasad Azura untuk memastikan ia masih hidup atau sudah mati. Setelah yakin Azura sudah meninggal, lelaki itu keluar dari dalam ruangan dan membiarkan jasad Azura begitu saja. Lea mau muntah rasanya ketika melihat adegan demi adegan itu. Ia yakin adiknya sudah tidak bernyawa ketika melihat foto barusan. Lea menangis tertahan. Sudah beberapa jam tadi polisi tak kunjung datang. Lea membangunkan Anya, mengajaknya untuk kembali ke kantor polisi. Namun saat ia hendak keluar dari kamar, pintu kamarnya terkunci dari luar. Sial, mereka terjebak. Lea langsung mengirimkan pesan ke seseorang, karena sepertinya ia juga terjebak di sini. "Le, gimana ini?" tanyaannya sambil menangis. "Aku juga nggak tahu. Aku nggak mau mati, Le. Orang tuaku masih butuh aku." Lea memeluk Anya untuk menenangkannya, padahal ia juga sedang kalut. "Kita pasti bisa keluar dari sini. Kamu tenang aja, polisi pasti akan menemukan kita. Harusnya kita stay di kantor polisi, nggak balik ke kosan jahanam ini." Lea melihat sekeliling. Barangkali ada celah untuk mereka kabur. Tapi sayang, jendela kamarnya ini cukup tinggi. Kalaupun ia bisa melompat dan keluar lewat jendela, ia harus melewati semak belukar yang lebat, yang pasti banyak dihuni hewan melata seperti ular. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Suara siapa itu, Le?" "Siapapun itu, aku yakin dia udah mati." Polisi mencari letak kosan gadis yang melapor ke pos polisi. Polisi agak kesulitan menemukan lokasinya. Polisi langsung bertanya pada warga yang sedang ronda. "Selamat malam, apakah bapak-bapak tahu di mana kos-kosan putri yang berada di daerah sini?" "Kos-kosan? Banyak, Pak. Kos-kosan cewek di sini. Emang ada apa, Pak?" "Tadi ada 2 anak kos yang melapor bahwa temannya hilang diculik. Kami mau meninjau TKP." "Oh, yang tadi kali ya?" ucap salah seorang bapak-bapak. "Oh ya, tadi kami habis nganterin 2 perempuan, Pak. Karena katanya dikejar-kejar orang jahat, tapi pas kami sampai di kos-kosan, nggak ada apa-apa. Mereka lagi bikin konten ngeprank, Pak." Pak polisi tak langsung percaya, ia lantas minta diantar menuju kosan itu. Pak polisi pun sampai di lokasi, tak ada siapapun di sana. Hanya ada kamera yang di-set menyala. Polisi memeriksa kamar demi kamar, tak ada tanda-tanda keberadaan 2 gadis itu.
Kamar-kamar yang berantakan pun tak luput dari pemeriksaan polisi. Hanya satu kamar yang terlewat, yaitu kamar Lea. Karena pintu kamar Lea ditutup lemari besar, sehingga tak terlihat pintu di sana. Lalu polisi menuju kamar terlarang itu. Kamar itu dipenuhi dengan kamera yang menyala. Lagi-lagi polisi tak menemukan apapun yang mencurigakan, selain ada video Anita yang sedang membuka konten. Dalam videonya, Anita terlihat membuat opening untuk aplikasi YouTube. "Wah, beneran dikerjain kita, komandan," ucap salah seorang polisi. Polisi yang dipanggil komandan itu menelisik ke seluruh kamar dan mengambil sesuatu dari kolong kasur kamar terlarang itu. "Balik aja apa gimana, Dan? Kita kembali ke pos saja," ujar komandan dengan suara yang sangat kencang. Mereka pun meninggalkan kosan itu. "Ada yang tidak beres. Segera siapkan personel untuk mengintai kosan ini." Beruntung Rindu hanya meminum sedikit teh yang diberikan Anita. Ia masih sadar ketika dibawa ke ruangan yang lain. Ini bukan ruangan terlarang. Rindu tak tahu ini di mana. Rindu melihat ada Mega yang sudah diikat di ranjang besi, sedang ia diikat di kursi. Untung saja Rindu sudah mengirim live lokasi kepada Lea, berharap Lea maupun Anya dapat membantunya. Rindu melihat ada dua gadis yang juga disekap di ruangan itu. Bahkan bau busuk tercium di sini. Ratna, ya itu Ratna. Dia masih hidup ternyata. Yang satu lagi adalah Raya. Benar saja, Raya tertangkap. Namun kondisi Ratna memprihatinkan. Ia melihat Ratna sangat kurus, pipinya penuh dengan luka sayatan. Rambutnya sudah botak separuh. Sedangkan kondisi Raya masih juga lebih baik. Raya hanya lemas saja. Sepertinya ia belum diapa-apakan, sama sepertinya dan juga Mega. Jahanam. Siapapun dalang dari semua ini, dia benar-benar jahat. Rindu menutup matanya saat mendengar langkah kaki seseorang. "Sepertinya kita bisa habisi Ratna sekarang," ujar lelaki yang menggunakan topeng. "Ya, sepertinya ajalmu sudah tiba, Ratna," ucap Anita sambil tertawa. Ratna hanya diam saja. Kondisinya benar-benar tidak baik. Dia mengalami luka-luka yang dibiarkan infeksi. "Kau apa aku yang eksekusi?" tanya laki-laki itu. "Biar aku saja yang melakukannya untukmu, Sucin." Rindu melihat ada Pak Roni juga di sana, tapi ia terlihat tidak tega. Akhirnya Pak Roni pamit untuk keluar. Rindu menahan nafasnya ketika melihat Anita mengayunkan samurai ke kepala Ratna. Teriakan pilu Ratna sangat menyakitkan telinga dan hatinya. Kepala Ratna terlepas dari badannya dan menggelinding ke arahnya. Darah menyembur kemana-mana. Anita dan lelaki itu malah tertawa puas. Benar-benar psikopat. Rindu sekuat tenaga menahan dirinya agar tidak bersuara. Padahal jika saja tidak dalam keadaan terikat dan berpura-pura, sudah dipastikan ia teriak sekencang-kencangnya. Tangan Rindu gemetar ketika melihat kepala Ratna tepat di kakinya. Rindu segera menutup matanya ketika Anita dan lelaki itu menuju ke arahnya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.